Saya laluin dari pertama, saya itu pekerjaan yang paling membencikan itu dulu yang paling saya benci itu pekerjaan sebagai seorang agen. Tapi kenyataannya sebagai seorang agen itu membawa saya sampai ada hari ini. Selamat datang di Berani Bicara. Santai obrolannya, berbobot isinya, podcast yang menghadirkan narasumber terpercaya, terbukti secara prestasi, dan menjadi tempat para agen properti era khususnya berbagi cerita, pengalaman, serta pelajaran paling berharga dari perjalanan mereka di industri properti. Nah, di episode perdana dari era Berani Bicara kali ini, kita akan ngobrol bersama sosok yang sudah melewati banyak fase nih di dunia industri properti, mulai dari membangun kepercayaan sama klien, membangun tim, sampai dengan belajar dari pengalaman investasi yang tentunya nggak selalu mulus. Ini bukan cuma soal jualan ya, ini tentang prinsip hidup dan cara bertahan dalam permainan jangka panjang. Halo Bu Pingping. Halo juga Bu Anissa. Terima kasih sebelumnya Ibu mau datang di podcast Berani Bicaranya Era nih, Bu. Terima kasih juga Bu Anissa atas undangannya di siang hari ini. Bu, kita mulai dari banyaknya pertanyaan agen-agen di luar sana terkait dengan kok bisa ya Bu bertahan sampai 20 tahun di era Indonesia, apalagi kalau misalkan semua ingat nih ya, Ibu pernah dapet di Hero dari Era. Boleh ceritain nggak, Bu? Boleh. Sebenarnya saya koreksi ya Bu Nisa ya, saya Hmm, sebenarnya sebagai agen properti udah selama 32 tahun. sama kayak umur saya, Bu. Oh iya. Iya, jadi perjalanan yang sangat-sangat panjang dan penuh dengan suka dan duka. Tapi semuanya sih saya nikmatin aja, saya lalui dengan kesukaan. Karena suatu pekerjaan sebagai marketing itu juga pekerjaan yang tidak mudah. Saya laluin dari pertama, saya itu pekerjaan yang paling membencikan itu dulu yang paling saya benci itu pekerjaan sebagai seorang agen. Tapi kenyataannya sebagai seorang agen itu membawa saya sampai ada hari ini. Oke, kalau aku tangkap nih Bu tadi, pekerjaannya paling disebelin. Tapi Bu, apa sih sebenarnya tantangannya yang pertama kali deh, awal-awal sampai Ibu bikin, "Kayaknya nggak yakin nih, kayaknya capek nih." Itu apa sih Bu? Oh begini Bu Anissa, saya dulu itu memang nggak ada punya cita-cita sebagai agen. Tapi karena dari kecil itu saya udah membantu orang tua saya buka toko. Dan Mmm, saya dari kecil itu udah mengenal yang namanya uang, ya. Makanya saya sekolah juga ambil jurusan manajemen. mmm. Pikir saya dengan manajemen itu nantinya toh saya kerja di bidang yang berhubungan dengan keuangan, ya kan? Yang utama memang kerja untuk cari uang. Betul nggak Bu Anissa? Betul, tapi kan Bu, ya kita tahu ya semua di industri ini agen properti kan nggak digaji Bu. Maksudnya kenapa nggak milih kerjaan yang pasti aja dibanding agen properti gitu loh Bu? Oh betul Bu Anissa, Mmm. kita sebagai agen memang nggak ada digaji, tapi kita dengan dapatnya komisi itu, wah, apalagi kalau kita jualannya yang namanya jualan satu unit rumah pun yang harga nggak usah jauh-jauh ya Bu Anissa, Mmm. kita jual aja yang 2 M, kita dapatnya udah minimal 40 juta di tangan, tapi itu masih di bagian dengan kantor kita ya Betul. Ibu. Oke, Bu, sekarang aku mau tanya nih, Bu. Ibu kan di industri ini udah lama banget nih ya, Bu, ya. Masalahnya zaman itu kan selalu berubah. Saya mau tahu deh, Bu, bedanya, jadi agen properti zaman dulu sama sekarang itu bedanya apa? Oh, zaman dulu kita sebagai agen itu sih, saya pas beneran, Mmm? saya tuh kerja di developer Ibu. Jadi klien itu hanya datang ke kantor, saya hanya melayanin. Pastikan tamu kalau datang ke kantor developer itu pasti kan mau tanya-tanya, pasti juga kemungkinan berapa puluh persen udah ada minat untuk membeli rumah, Betul. ya kan? Jadi pada waktu itu
kita sebagai agen properti itu jumlahnya nggak banyak. Mmm. Apalagi saya sebagai in-house juga dalam satu developer itu kita in-house hanya dibatasin cuman ada 4, 5 orang aja sih, Bu. Mmm. Dan jika mereka tamu datang ke in-house itu cuman tinggal pilih-pilih yang mana marketingnya. Oh, yang penting Eee, kuasain product knowledge aja ya, iya Bu? betul, asal kita tahu semua produk Mhm. kita di developer itu apa yang dipasarin nih, Bu. Jadi kita udah melotok sekali deh, kan cuman hanya ngelajarin listingan cuman hanya unit-unit yang dibangun developer sama cuman cara pembayaran aja, Bu. Jadi sangat mudah sekali sebagai agen waktu itu dan saingannya dikit ya, nggak kayak sekarang zaman now, waduh, sekarang agen di mana-mana pun sebagai agen marketing Mhm. properti. Karena sekarang itu yang paling banyak cuan itu hanya sebagai seorang agen properti, Bu. Betul. Jadi sekarang itu teman-teman di luar sana kalau ditanya mau kerja apa? Mau jadi agen properti, karena cuannya itu banyak, Banyak. Bu. Oh. Dan memang betul, Bu Anissa, saya udah menikmatin hasil yang didapat selama lebih dari 20 tahun. Ya, paling nggak kita udah dapat terutama beli properti lah, Bu, karena kita sebagai agen properti Masa nggak ya. punya ya, Iya, Bu? betul. Kita harus Mmm. menjadi contoh lah, Bu. Kita sebagai agen properti juga harus beli produk itu juga, Bu. Apalagi produk yang kita jual itu kan pasti ya bagus ya. Tentu. Bu, itu kan tadi kan secara, eee, istilahnya situasi lah. Dulu sedikit, sekarang banyak. Kalau secara skill, Ibu ada yang up-skill-nya nggak atau nambah skill nggak? "Dulu mah nggak pakai Mbak, kayak gini-ginian. Sekarang Mbak, ya ampun Mbak," gitu, "harus." Nah, itu ada nggak, Bu? Ya pasti kita harus belajar ya, Bu Anissa ya. Kita zaman dulu kan kita Mmm. hanya bermodalkan brosur. Betul, atau nggak koran ya? Ya, koran tiap hari Sabtu Minggu kita Mmm. dipasarkan, dijual rumah gitu, hanya di koran ya, Bu Mmm. Anissa, atau bagi-bagi selebaran brosur door to door, ya kan. Tapi sekarang zaman now, kita semua zaman digital, Mmm. semua by digital portal ya, kita by portal ya, Bu. Juga ya saya sih juga selama ini pemasaran berdasarkan portal, spanduk, Mmm. juga mesti saya harus belajar konten juga nih, Bu, kalau nggak ketinggalan sama agen-agen yang muda nih, Bu. Betul. Bu, kalau misalkan itu kan tadi dari segi Ibu ya, saya improve A, improve B. Kalau misalkan dari segi customer-nya itu ada yang berubah nggak sih, Bu? Kan kalau misalkan orang zaman dulu mau beli rumah kan udah pasti kan, saya maunya A, B ada di koran. Kalau sekarang kan informasinya makin banyak. Ada yang berubah nggak sih, Bu, dari orang-orang yang beli properti zaman sekarang? Ya pastinya berubah banyak ya, Bu, Mmm. apalagi zaman zaman sekarang anak muda itu kan udah lain sama kita zaman Betul. dulu Mmm. ya. Zaman now ini anak muda pengennya yang rumah begini, begono Mmm. ya. Jadi kita pun dimanapun saya juga dulu kan hanya memasarkan produk di developer itu Mmm. aja ya, Bu, ya. Dan sekarang saya udah boleh jual, saya sekarang semua dari jual Mhm. rumah, jual kafling, jual gudang, jual kos-kosan, jual ruko, pokoknya saya semua kayak supermarket saya bisa jual, Bu. Oke, jadi customer minta apa, saya ada ya, Ya Bu? pastinya, Bu. Oke, bicara palu gada, Ibu kan bilang ada A, B, C, semua ready. Tapi Bu, menurut saya yang paling menarik itu, properti itu secondary, Bu. Karena kan nggak semua properti secondary yang kita jual tuh, mulus ya, Bu, ya. Kalau misalkan primary kan udah pasti cantik nih. Nah, secondary kan tantangannya beda nih, Bu. Nah, mmm, kasih tips lah, Bu, kalau misalkan jual secondary itu biar, di mata klien tuh oke, itu gimana sih, Bu? Bu Anissa, Mmm. kalau saya bilang kan dulu saya dari jual primary. Mhm. Kalau primary itu enaknya ya, Bu Anissa ya, dapat komisinya itu sekarang gede dan dapat reward-nya juga luar Luar biasa, biasa. belum closing fee-nya, Mmm. ya. Itu juga saya jalanin juga, Bu, selain Mmm. jual secondary.
Kalau secondary itu enaknya kan karena primary itu butuh waktu, DP Betul. bisa dibagi beberapa bulan, kan jadi perlu waktu ya Mhm untuk mhm. akad kredit Betul. nantinya. Jadi komisi yang diterima pun juga pastilah butuh waktu ya, Bu. Itu sih saya anggap sebagai tabungan. Mmm. Tapi sekarang itu saya menikmatin untuk penjualan secondary. Kenapa? Karena secondary itu, Ibu, kita kerjanya kalau kita penjualannya aman-aman lancar aja nih, Mhm Bu, cuman butuh waktu. Misal pembelinya KPR, mhm kita butuh waktu dengan data yang lengkap nih ya, Bu, ya, dengan penghasilan kita sebelum transaksi. Saya sih selalu mengorek untuk calon pembelinya, bahwa, "Minta maaf ya Pak, mhm. Ibu, boleh tahu nggak maaf ya penghasilannya kira-kira berapa?" Jadi saya dari sana itu saya bisa arahkan, Mmm. "Oh, saya penghasilannya segini, kira-kira dia sanggup untuk pembayarannya, untuk pembeliannya rumah yang seberapa besar, Bu." Jangan nanti kita kasih rumah harga ber-MM, Mhm. kenyataannya ya maaf aja ya Bu Nisa ya, Mmm. gajiannya nggak mencukupin, dia Mencukupi. juga kan kasihan ya Bu. Jadi kita kalau saya selalu mengarahkan ke klien bahwa dia kebutuhannya apa nih, pertama, Mmm. di mana nih tempat lokasi kerjanya, ya. Mhm. Lalu ketiga, kita juga kira-kira penghasilannya dia itu kemampuannya berapa untuk pembayaran KPR-nya. Kalau dari sana saya jadi bisa arahkan, Bu. Oh, dia kerjanya misal di Sudirman. Saya arahkan ke daerah mungkin Tangerangnya yang agak Mmm. deket lah ya ke arah Jakarta. Ataupun kalau memang memungkinkan, saya arahkan ke daerah Jakarta Barat. Kan harga masih Masih oke. memungkinkan ya, Mmm. Bu, masih masuk gitu loh. Jadi kita sebagai agen harus ya kita bisa belajar untuk jadi advisor Mmm. untuk calon pembeli kita, Bu. Jangan kita Mmm. juga calon pembeli itu juga mungkin orang yang awam ya, Bu. Mmm. Jadi dia pun nggak tahu nih Betul. mau belinya yang gimana-gimana, pokoknya saya mau beli rumah, tapi saya juga Mmm. nggak ngerti kan cara KPR, cara apapun. Juga dia nggak tahu KPR-nya seberapa gedenya. Jadi dia ya juga pokoknya saya maunya rumah gede, Mmm. apapun. Jadi kita kalau saya sih lebih saya arahkan ya, Bu. Mmm. Jadi sebelum sebelum dia pilih unit mana begitu, Mhm. saya selalu arahkan, "Oh ya Ibu kerja di daerah sekitar sini, saya boleh nggak Bu, saya fokuskan daerah sini. Boleh nggak Bu, kalau saya harga Mmm. saya udah pilih antara range harga segini-segini gitu, saya jadi lebih enak ya Bu." Betul. Jadi saya bagi pembeli pun juga nantinya jika mau proses KPR pun jadi nggak kecewa jika ada penolakan dari bank. Mmm. Jadi kita sebagai agen marketing, kita sebagai advisor lah untuk calon pembeli kita. Oke. Karena saya punya pengalaman nih, Bu, mungkin karena saya dulu beli properti pertama kali, saya agak malu nanyanya, ada loh agen ya yang, ngasih saya 10 sampai 15 properti, teman-teman saya diajak muter-muter, Bu, sampai akhirnya dia bingung, saya pun bingung. Mungkin dirinciin bener tadi ya, Bu, ya? Ya betul. Betul. Bu, yang kita kepo yang lain pasti penasaran kan, Bu Pingping nih range-nya di angka berapa sih kalau secondary, Bu? Saya sih main masih di antara 1 M dan sampai yang nggak terbatas ya Bu ya, tergantung dari calon buyernya mau beli di manapun karena Mhm. saya itu sebagai supermarket. Jadi saya pun Mmm. semua unit mau dari yang murah sampai termahal pun ada. Ada. Mau di daerah manapun saya juga ada. Jadi saya itu semua ada Bu. Oke. Bu, seminggu berapa kali nganter klien sih, Bu? Saya sih Nggak kehitung? kalau hampir tiap hari, Heeh. saya sih selalu dapat listingan Bu. Oke. Mungkin Mmm. karena saya udah jadi agen udah cukup lama, Mhm. jadi
calon buyer itu udah tahu credibility kita, Mhm. tahu kita juga saya itu juga banyak dari referensi dari klien-klien yang lain, mungkin juga dari saudaranya, dari temennya lah, dari mana. Jadi saya banyak klien saya itu juga pun repeat order, Bu. Repeat order, berarti handphone nyala terus sampai malam? Iya betul, Bu, saya sampai kadang sampai jam 1 malam pun saya masih balesin chat, Bu. Oke, Bu, tadi kan Ibu bilang nih ya, saya tuh referral referral referral. Ada nggak sih, Bu, yang, referralnya tuh sampai kayak satu keluarga gitu, misalkan Ibu yang pegang, itu ada nggak sih, Bu, cerita-cerita kayak gitu? Ada sih, Bu Anissa, ada. Sekarang mereka jadi klien saya itu yang dulu dari papi maminya, Mmm, sekarang udah nurun ke anaknya, Bu. udah beda generasi? Betul. Jadi sekarang Oh. kan dia manggil saya itu tante. Jadi apapun, Mmm, "Tante, saya mmm, mau beli rumah nih tante, saya mau beli kafling tante." Lebih enaknya lagi ya, Bu, ya, mmm, kadang kliennya itu, anaknya klien saya ini lihat di mana, mmm, dia kasih tahu, "Tante, saya ada lihat di sini tante." Dia bantu saya mmm, tulisin, fotoin iklannya ya, nomor telepon agennya. "Nanti tante ya yang bantu ya." Waduh puji Tuhan saya enak sekali. Jadi sekarang itu, mereka itu anak-anaknya klien saya itu pada baik-baik, mmm. Bu. Jadi saya itu enak, kerja tuh tante dapat bonus dari mereka. Betul, berarti mungkin itu bedanya ya, Bu, ya, customer zaman dulu sama yang zaman sekarang. Kalau yang zaman sekarang tuh karena informasinya lebih banyak, sebenarnya memperingan kerjaan sebagai agen properti ya, Bu, ya? Ya betul sih, Bu, betul betul. Jadi tapi ya itu, klien kalau yang enaknya kita repeat order, Mhm, apalagi sekarang udah regenerasi, udah betul. turun ke anaknya, saya tuh jadi tinggal enak, "Tante, ini tolong bantu tawarkan Tante. Tante, ini lokasi bagus nggak?" Jadi dia pun selalu konsultasi sama tantenya sih, Bu. Oke, Bu, bicara generasi, sometimes tuh ada gap generasi, Bu. Jadi yang contohnya Gen Z sama milenial itu beda treatment-nya. Contohnya misalkan, "Mbak, saya tuh dapat klien masih muda nih, Mbak, saya chat nggak bales-bales. Dia tuh read atau enggak sih, saya telepon di-reject. Dia bales, Mbak, tapi 2 hari, 3 hari kemudian." Cara nge-treat yang generasi yang beda-beda itu Ibu ada triknya nggak sih? Ya betul, Bu. Mmm, Zaman sekarang kalau memang anak muda Gen Z sekarang tuh memang beda ya zaman mmm, kita dulu. Kalau kita dulu WA, apa tuh chat mesti minta dibalas ya, Bu, ya. betul, Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang itu enggak, Bu. Ya tapi kita mmm, sebagai agent, kalau saya sih sabar aja, Bu. ya nggak usah baper ya, Bu. Iya betul. Mmm, Kita ini nggak dibaca, mungkin seminggu sibuk, lagi, 1 bulan lagi nggak ada masalah. Kan juga ada mmm, dari calon-calon buyer yang lain sih, Bu, gitu loh. betul, Kalau saya jadi ya mungkin mereka juga belum belum mmm, belum 100% mau beli rumah atau hanya tanya-tanya aja, ya nggak ada masalah. Bagi aku sih nggak ada masalah. Jadi enak juga sih, Bu, jadi ada kegiatan. Kita sebagai marketing heeh, harus tiap hari, Bu, betul, harus ada yang WA, ada yang nelpon mmm, gitu loh. Kalau enggak ya kita juga nggak ada kerjaan, Bu. mungkin yang baper sama customer cuma satu ya, Bu, ya, makanya yang banyak ya, jadi sibuk. Kalau yang A nyuekin, kita kerjain yang B, betul? Betul sekali. Nah, Bu, sekarang saya masuk ke agak sedikit serius nih. Bu, Ibu kan perannya banyak sebagai agent properti, tapi yang paling terpenting kan kita harus jadi best consultant kan, Bu. Ya betul. Konsultan yang tahu apa aja lah dan bisa mengarahkan keputusan klien. Nah, masalahnya sometimes klien tuh susah, Bu, mutusin A, B, C, D terlalu banyak yang di kepala. Nah, ada nggak sih momen-momen yang Ibu tuh bantu banget nih ngarahin keputusan klien? Betul, Mmm, Bu. Kita sekarang bukan sebagai agent aja nih, Bu, ya, sebagai marketing. mmm, Kita sebagai marketing sih maunya jualan ya, Bu. betul, Tapi kita juga satu pihak kita mmm, harus membantu calon buyer kita. Karena kalau kita sudah bayar UTJ mmm, di owner, Bu. Kalau sampai batal, mmm, UTJ itu kan nggak balik, Bu, betul, kasihan. mmm. Makanya saya sebelum transaksi, Bu,
Saya selalu menanyakan dari segi penghasilan, mungkin juga kalau udah suami Mmm, istri, dari segi penghasilan juga dia pun ada cicilan atau enggak, apa yang dia beli rumahnya apakah cukup dengan hasil yang dia dapat ya, mmm, Bu, ya. Jadi jangan ada sampai kedua belah pihak juga nantinya kecewa. mmm, Misal kalau ada calon pembeli, mau bener-bener beli, Bu, bener mmm, serius mau beli, tapi kemampuannya dia pun belum pas-pasan. mencukupin Heeh. ya. Iya, pas-pasan. Saya sih lebih baik menyarankan ya, Mmm, saya pertama konsultasi dulu nih dengan bank, Bu. mmm, Saya konsultasi bahwa dengan penghasilan segini-segini, apakah memungkinkan? Saya juga minta data dulu nih, mmm, Bu, untuk calon pembelinya ya. Sebelum benar-benar transaksi, saya minta datanya dulu, Bu. mmm, Jadi saya bantu proses dulu dengan bank. Kalau memang memungkinkan banknya itu oke, mmm, saya baru proses lebih lanjut, Bu. mmm, Tapi jika memang nggak memungkinkan, ya saya kasih dia ya bukan ngomong, "Ini kamu ditolak karena kurang mhm, begini," ya saya bilang, "Mungkin untuk kita bantu untuk cari harga yang mungkin dari mmm, harga misal 2M kita turunin boleh nggak, Bu? Jadi mmm, biar hitungannya masuk," begitu loh. Jadi kita dengan segala cara kita itu membantu, Bu. betul. Misal mau harga yang tinggi nggak Mmm, masuk, ya kita cari harga yang rendah gitu loh. Tapi apapun keputusan juga itu kan kalau KPR ada di tangan bank ya, Bang, Bu. Ya kita juga ngomong jelek mmm, terjeleknya, kita bantu proses dulu sebelum transaksi, bener-bener transaksi. Jadi mereka pun dengan senang hati, mmm, Bu. Mereka juga sampai ada beberapa klien ya, mmm, apalagi yang untuk pasangan muda, Bu. Sampai, "Terima kasih ya Tante, terima kasih Tante dibantu." Ya saya mmm, kalau itu memang udah kewajiban saya sangat puas banget kalau bisa membantu ya, Bu, gitu sih. Aku sebagai agen itu bukan hanya mentingin dapat komisi, komisi aja, tapi kalau bisa membantu kita apalagi ya untuk kalangan calon pembeli, kalangan apalagi yang orang muda-muda gitu, kalau aku bisa membantu, aduh aku sangat bersyukur bersyukur, aku suatu kepuasan tersendiri, Bu, gitu sih. Jadi kerjaan marketing itu bukan hanya jual jual mmm, jual, tapi kita ya sebagai konsultan, juga kita mmm, harus nanti toh kalau misal klien kita puas dengan pelayanan mmm. kita, dia pun bisa referensiin ke temen-temennya, ke saudara-saudaranya, Bu. Itu sih, Bu, itu hanya modal aku sih, Bu. Mmm, sebenarnya Bu, kalau ada yang konsul kan kita senang-senang aja nih Bu, tapi sometimes untuk ngebuat dia iya atau yakin gitu Bu, konsultasinya kan nggak sekali 2 kali Bu, itu Ibu, awal-awal merasa terganggu nggak sih Bu? Kadang ditelepon sampai malam banget, kadang ditelepon pagi banget, tiba-tiba nanya, nanyanya pun hal yang sama. Oh, ya itu udah memang tugas kita ya, Bu. Mmm, Kalau aku sih memang melayanin dengan senang mmm, hati sih, Bu. Kalau aku mau apapun karena mmm, ketidaktahuannya mereka, ya pasti tanyalah Bu Anissa. Coba kalau mereka udah tahu ya pasti udah nggak tanya lagi. Jadi itu pun kalau dia memang ada tanya itu mmm, pasti dia itu udah calon-calon buyer banget, Bu. Kalau dia mmm, malah nggak ada tanya apapun, udah kayaknya tanya cuman sebentar, udah selesai, itu mmm, kayaknya kok kurang gimana begitu. Kalau malah tanyanya lebih detail, dia sih pasti calon, Bu. mmm. 70% pasti beli, Bu. Tuh ya, tips 70% pasti beli, banyak tanya, nggak usah marah, Iya, sabar ya, Bu, betul ya. betul, gitu loh. Kalau saya sih selalu melayani dengan senang sih, Bu. Oke, Bu, itu kan tadi konsultasi dari pembeli. Kalau yang titip listing sama Ibu, Ibu, ngarahinnya gimana? Karena kan kadang yang titip listing itu, ada yang urgent banget sampai, "Nggak apa-apa, Bu, udah jual aja cepet bla bla bla." Tapi menurut Ibu, "Sabar ya, Bu," mungkin kayak gitu. Atau malah ada yang pas konsultasi, eee Ah, sok tahu atau gimana gitu, nggak tahu market, terus Ibu, eee, ngedukasinya pelan-pelan. Nah, kalau dari pemilik properti sendiri, Ibu ngasih konsultasinya gimana? Kalau saya kalau dengan calon pemilik
mau Mmm. titip jual ya, Bu, ya. Mhm. Saya kalau mereka kan namanya calon penjual itu Mmm. pasti kan mau terima duit lebih gede, Bu. Betul. Cepet Betul nggak? dan Iya, cepat. juga mau jual cepat, Heeh? mau terima hasil yang gede. Pasti. Iya, Mhm. tapi itu kita lihat lagi dalam situasi ya, apalagi dalam kondisi Mhm. sekarang, kita kasih ya dia pengertian lah, Bu. Boleh aja sih kalau mau titip Bapak Ibu dengan harga segini, tapi kita bantu coba ya, Mmm. Bu, kita tes pasar dulu. Tapi sebelumnya sih kita udah kasih pandangan ya, Bu, harga segini segini segini. Tapi kan kembali lagi, keputusan ada di tangan owner, Bu. Mmm. Benar nggak? Betul. Ya nggak apa-apa, kita coba aja. "Boleh Pak, Bapak, Ibu, kita coba ya dengan harga segini." Tapi kalau kita kasih waktu nih, Bu, kalau misalnya dalam waktu misal 1 bulan nggak ada respon lah, Mmm. ataupun ada respon bilang harganya mahal Mmm. Kak, apa, kita kasih tahu ke owner sih, Bu. Kita selalu kasih tahu ke owner, "Pak, Bapak, Ibu, apakah harga mau di-adjust?" Mmm. Karena dari penawaran yang ada ini selalu bilang mahal mahal. Kan memang sebelumnya saya juga pasti saya kasih edukasi kan, Bu, bahwa Betul. harga ini untuk saat ini ketinggian. Mmm. Tapi ya kembali keputusan ada di tangan owner. Owner. Ya, begitu sih. Tapi biasanya si owner setelah kita jelasin, Mmm. mereka sih karena apalagi dalam keadaan yang situasi yang mendesak, pasti mereka mau nurut kita sih, Bu. Ya udah Mmm. terserah Bu Pingping mau jual berapa, padahal saya juga kalau begitu bingung, Bu, karena ini bukan barang saya gitu loh. Betul, heeh. Bener nggak, Bu? Karena Betul. bukan barang saya suruh jual, kalau saya sih pengennya jual cepet harga murah gitu loh, karena saya dapat fee kan, Tapi kan ada gitu loh. amanah ya, Bu, ya? Iya, tapi kan kita juga satu pihak kalau saya membantu Mhm. klien juga jangan memberatkan owner meskipun dia pun sangat butuh butuh butuh, tapi saya selalu enggak, saya gimana pun juga kita harus berhadapan di posisi tengah sebagai sebagai agent ya. Jangan kita karena owner kita juga butuh, "Udahlah Pak, jual murah lah Bu, jual murah." Asal kita jual, asal dapat duit, saya sih enggak, Bu. Mmm. Jadi saya sendiri pun, saya selalu ada di posisi tengah. Kasihan juga kan karena posisi keadaan dia juga lagi butuh, Mmm. tambah lagi didesak sampai ya harga sampai mepet-mepet turun gitu, kasihan juga sih. Kalau saya sih nggak ada hati di sana. Tapi yang saya balik lagi, Mmm. kalau emang pun owner ya, dengan persetujuan owner ya, kalau memang dengan sangat mendesak, Bapak Ibu memang mau dilepas, ya silakan aja gitu loh. Intinya sih begitu sih, Bu. Tapi kalau saya sih nggak pernah mendesak owner sampai kasihan ya, Bu, saya sendiri nggak ada hati di sana sih, gitu sih. Oke, ngeliat Ibu tadi katanya, "Saya sih nggak ada hati Mbak, kalau bisa saya jujur dan lain-lain." Saya ada menangkap menangkap kecurigaan di sini. Apakah Ibu sebagai agen properti pun pernah salah nih investasi dalam beli properti? Betul, Bu. Saya pernah Betul. juga, tapi dari sana kita Mmm. jadi lebih belajar ya. Betul. Jadi kita lebih kehati-hatian. Jadi semua dulu Mmm. teman-teman pada, "Ayo invest invest ini bagus bagus Mmm. bagus." Jadi kita memang suka invest sih. Kalau saya pribadi memang betul suka invest, Bu. Mhm. Tapi ya memang ada yang invest yang bagus, ada juga ya kurang bagus nih, tapi saya siasati nih, Bu. Ya udah anggap aja nih daripada kita berpikir yang enggak Mmm. nih, daripada cari penyakit, ya udah dah aku anggap itu memang invest yang salah, tapi aku pun kan juga bisa Mmm. aku sewain gitu loh, Bu. Betul. Meskipun saya belum bisa jual gitu loh. Itu aja sih, tapi dari sana kita banyak belajar. Jadi sekarang saya pun kalau mau jualan, saya juga lihat-lihat nih, Bu, lihat-lihat developernya nih, Betul. gitu loh. Jangan Karena tahu sampai rasanya ya, Bu, ya? iya, betul. Saya sih ada pernah invest beberapa lah ya, Mmm. tapi ya udahlah, itu anggap pembelajaran. Oke. Tapi sih memang investasinya itu nilainya mungkin nggak naik Mhm. ya.
tapi ya udah anggap aja tabungan, Bu. Betul Gitu sih sebagai agent, betul sebagai marketing, kita harus investasi, kita harus menjadi contoh nih, betul, apalagi buat temen-temen nih yang mhm, lain, karena kan, para eee, agent ya. ya agen properti juga manusia ya Bu, bisa salah, dokter pun sama bisa sakit ya Bu ya. Ya betul, Bu, betul betul. Oke Bu, sekarang saya, mau masuk ke segmen di mana realitanya di lapangan agen sekarang muda-muda ya Bu. Ya betul. Nah, boleh dong Bu kasih nasehat sama agen-agen yang muda-muda ini biar awet kayak Ibu 20 tahun lebih di dunia properti itu apa sih? Ya betul nih, Bu. Sekarang kan banyak nih, Bu, agen-agen baru ya, Mmm, apalagi yang muda-muda nih. Mungkin tip-tip dari saya nih, jangan mau cepet secara instan nih, Bu. Mereka mau langsung cepet dapat betul. uang, mau cepet jadi sebagai marketing gimana, cepet kaya, itu Mmm, jangan. Kita itu harus belajar lah ya, mmm, dari kita dari bawah. mmm, Soalnya kalau kerja secara instan, Bu, semua jadi instan itu toh nanti jadinya nggak bagus juga, Bu. betul. Betul nggak ini? Jadi para agen muda ini nih, harus, mesti harus fokus Mmm, sebagai agen nih, harus fokus. Harus punya integritas, betul. apalagi sekarang di mana-mana, apalagi kita di sosmed ya, Bu. Kalau Mmm, kita sebagai agen yang nggak bener, langsung viral. semua viral, betul. Jadi kita pun sebagai agen harus jaga integriti kita Mmm, ya. Lalu jangan mau kerja jadi mau cepet, pokoknya kalau ada permasalahan udah ditinggal, itu masa bodoh. mmm, Kita semua ada permasalahan juga pasti ada penyelesaian, mmm, pasti ada jalannya, Bu, mhm, betul nggak? betul. Jadi kita buat para agen yang muda ini, kita kalaupun ada permasalahan kita harus selesaikan, jangan ditinggal lari, betul nggak, Bu? Betul, Soalnya orang sekarang itu nggak tahan banting, Bu. Jadi ada permasalahan sedikit pun udah pusing. betul. Kan kita curhatnya di sosmed, Bu. Apalagi tuh, Bu, di sosmed. Kalau saya pribadi, saya kurang ya, Bu, kalau Mmm, apalagi kalau kita ada permasalahan pribadi atau janganlah sekali-kali ditulis di sosmed. Masa semua orang mau dikasih tahu bahwa, "Ini aku lagi ada problem nih." Kan nggak perlu ya, Bu. betul. Tapi semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Oke. Pokoknya kita di jalan yang lurus, jalan yang betul, kita kerja keras, fokus, kita juga pasti ada hasil, terutama kita jalan, ya bersama Tuhan, takut akan Tuhan ya, Bu, ya, Mmm, pasti ada aja jalannya. oke, karena ini kerjaan sifatnya ngebantu ya, Ya Bu. betul, Bu, jangan kita udah ngebantu Mmm, orang, tapi ada masalah udah aja kabur, ya toh? Kita betul. mesti semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kita harus duduk bersama, Mhm, kita selesaikan, Bu. Jangan mmm, kita ada masalah, kita tinggal kabur, jadi nama kita pun jelek, Bu. Kita yang utama mmm, untuk hari ini, buat teman-teman para agen muda, kita harus menjaga nama baik kita. Apalagi seorang agen mmm, marketing, sebagai seorang marketing, kalaupun ada mmm, kesalahan kayak jarum jatuh dalam air pun bisa kedengaran, Bu. betul. Jadi kita yang para agen muda-muda ini ya, buat saya titip pesan ya, harus kerja fokus, jaga diri, juga harus bertanggung jawab semua atas kerjaan kita semua, ya. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Bu Pingping atas insight-insight-nya luar biasa, mulai dari tekniknya sampai dengan pesan untuk generasi sekarang. Terima kasih banyak hadir di Berani Bicara Era ya, Bu. Terima kasih juga Bu Anissa, terima kasih atas undangannya.
Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan episode perdana Berani Bicara. Semoga obrolan hari ini bisa memberi inspirasi, semangat, dan sudut pandang baru untuk terus bertumbuh di industri properti. Dan sampai jumpa.